Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya subbab mengenai routing. Jadi apa itu routing, bagaimana cara melakukannya, ada protokol apa saja yang dibutuhkan untuk routing, gitu ya, akan kita bahas hari ini. Jadi routing itu definisinya adalah suatu proses membuat jalur alamat jaringan yang menghubungkan satu dengan alamat jaringan yang lain dengan menggunakan router. Jadi router itu sendiri merupakan perangkatnya. Jadi kalau routing itu proses membuat pengalamatan jaringannya, kalau router itu perangkatnya, gitu ya, digunakan untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda dengan cara mengarahkan rute dari masing-masing jaringan. Jadi ini merupakan definisi routing dan router. Data-data dari device yang terhubung ke internet itu dikirim dalam bentuk datagram, gitu ya. Kalau pada OSI layer kemarin kita sudah pelajari juga ya. Jadi datagram, di dalam datagram itu biasanya ada paket data, gitu ya, dan ada source address dan destination address kan. Jadi itu didefinisikan oleh IP nanti. Dengan kata lain, router itu merupakan device yang melakukan fungsi meneruskan datagram IP pada lapisan jaringan. Sedangkan routing sendiri merupakan proses di mana sesuatu itu dibawa atau dikirimkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dari satu host ke host lainnya di jaringan yang berbeda. Itu routing. Routing sendiri dibagi menjadi dua kategori ya, yaitu static routing dan dynamic routing. Apa bedanya gitu ya? Pertama kita bahas static routing dulu. Jadi static routing itu mekanismenya rute-rute jaringan itu dimasukkan atau diinputkan secara manual ke dalam routing table. Ini biasanya dilakukan oleh administrator jaringan. Static routing dan dynamic routing masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Bila static routing ini keunggulannya akan menghemat bandwidth jaringan karena tidak membutuhkan pembangkitan traffic atau jalur routing yang diupdate untuk memberikan informasi perubahan rute kepada router yang lain. Misalkan di sini kan saya mempunyai 3 buah router gitu ya. Misalkan menggunakan static routing. Jadi router 1 harus terkoneksi dengan router 2. Router 1 harus terkoneksi dengan router 3, router 2 harus terkoneksi dengan router 3. Dan di dalam masing-masing router ini ada namanya tabel routing atau routing table. Jadi pada routing table itu akan didefinisikan gitu ya, perangkat-perangkat apa saja yang terkoneksi gitu ya dengan router tersebut. Misalkan pada router 1 ada PC 1, pada router 2 terkoneksi dengan PC 2. Ada pada router 3 terkoneksi dengan PC 3, gitu kan. Jadi kalau static routing ya dia hanya begini saja. Bila ada perubahan, ya kita harus merubahnya secara manual. Tidak ada update rute atau update traffic route secara otomatis karena dia manual. Kalau dynamic routing, gitu ya, cara yang digunakan tidak menggunakan update routing secara manual. Jadi dia memberikan update secara otomatis kepada router lain mengenai routing table yang terkoneksi dengan masing-masing router. Jadi protokol routing ini mengatur router agar dapat berkomunikasi atau saling berkomunikasi sehingga isi dari tabel routing itu akan berubah-ubah. Jadi dinamis ya isi dari router tadi. Tergantung
perangkat apa saja yang terkoneksi di antara router tersebut. Jadi yang memberikan alamat itu nanti routernya. Kalau dynamic routing itu nanti akan diberikan alamat-alamat pada masing-masing hostnya. Lalu kita akan lanjut ke protokol routing ya. Jadi ada yang namanya IRP ya, Internet Routing Protocol, yang dijadikan standar. Jadi sampai saat ini pada jaringan internet, yaitu Routing Information Protocol atau RIP. Dan ada satunya lagi yaitu Open Shortest Path First atau OSPF ya. Jadi selain kedua protokol tersebut, itu sebenarnya masih ada lagi protokol lainnya. Contohnya itu IGRP ya, yaitu Internet Gateway Routing Protocol, di mana protokol ini dikembangkan oleh Cisco gitu ya. Lalu dikembangkan lagi menjadi Extended IGRP. Berdasarkan cara kerjanya, protokol routing sendiri dibagi menjadi dua, gitu ya. Kalau berdasarkan tadi jenisnya, ada static routing, ada dynamic routing. Kalau berdasarkan cara kerjanya, ada distant vector routing protocol, DVRP, dan link state. Distant vector routing protocol ini intinya bekerja dengan memberikan kemampuan untuk mempublikasikan semua rute yang diketahui keluar ke seluruh interface yang dimiliki. Jadi pada gambar ini adalah contoh dari penerapan Distant Vector Routing Protocol. Contohnya ini adalah tabel routing masing-masing router ya. Ini router A, tabel routingnya routing tabel A. Router B begitupun disebut routing tabel B sampai routing tabel D. Jadi di sini yang terkoneksi gitu ya, IP interface yang terkoneksi itu ada alamat IP 192.168.00 gitu ya. Sedangkan router B ada dua jaringan interface yang terkoneksi, yaitu 192.168.00 dan 192.168.10.0 gitu ya. Begitupun sampai tabel routing D. Ini kelebihannya yaitu hemat memori dan siklus pemrosesannya itu juga lebih hemat. Tetapi boros bandwidth karena seluruh rute tadi harus diupdate secara lengkap pada tiap periode update. Jadi tiap kali update dia harus mendeklarasikan semua rute secara lengkap. Yang termasuk dalam kategori ini yaitu protokol RIP dan IGRP. Ini menggunakan konsep Distant Vector Routing Protocol. Kalau metode yang kedua yaitu link state, dikenal juga Shortest Path First atau SPF, itu mengelola suatu database kompleks dari informasi topologi. Nanti kita akan pelajari ya. Jadi kemarin kita sudah pelajari juga mengenai topologi jaringan ya. Ada tree, ada star, ada mesh gitu ya. Itu masing-masing berbeda modelnya dan bentuk topologi jaringannya. Itu jenis-jenis topologi jaringan. Jadi pada metode link state ini dia mempertimbangkan juga bentuk topologi jaringan yang digunakan. Kelebihannya apa menggunakan konsep seperti ini? Dia hemat bandwidth karena ukuran datagramnya tidak terlalu besar. Tetapi boros memori dan siklus pemrosesannya panjang gitu ya, karena harus mengelola informasi di topologi. Yang termasuk dalam kategori ini yaitu OSPF dan Extended IGRP. Protokol yang termasuk menggunakan link state itu OSPF dan Extended IGRP. Kalau IGRP biasa itu bukan link state ya.
Itu termasuk distant vector routing protocol. Oke, ini ada contoh ya. Misalkan ini ada tiga router A, B, dan C gitu ya. Ini ada routing table-nya juga. Ada routing table untuk router A, router B, router C. Di sini menggunakan SPF ya. Ini sama, tiga-tiganya menggunakan SPF, shortest path first, dan topologi yang digunakan yaitu tree. Topologi jaringannya tree. Gitu ya. Jadi topologi jaringannya juga harus dideklarkan juga, harus diketahui juga dia menggunakan topologi jaringan apa gitu ya. Kenapa menggunakan link state ini bisa hemat bandwidth gitu ya? Karena dia pasti akan memilih jalan yang paling efisien gitu ya. Kalau misalkan pada tree, misalnya dari node 1 ini mau ke sini misalkan, dia tidak perlu menelusuri semua node ini, harus tidak dideklarasikan semua. Tidak perlu dideklarasikan semua. Tetapi cukup yang langsung menuju ke node yang kita tuju. Alamatnya apa sih? Jalurnya mana? Nah, itu saja yang perlu dideklarasikan. Yang perlu diupdate untuk setiap siklus update tabel routing ya, karena dynamic routing. Tapi dia akan boros memori, karena memori itu juga harus mengelola model topologinya harus seperti apa gitu ya. Siklus pemrosesannya akan panjang gitu ya untuk proses update-nya, tapi bandwidth-nya akan hemat penggunaan bandwidth-nya. Jadi mana yang paling baik ya tetap harus disesuaikan dengan kasusnya. Masing-masing kasus mungkin bisa berbeda penggunaan routingnya, tergantung kasusnya. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai routing gitu ya. Nanti ada video saya selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan Cisco Packet Tracer ya, untuk membuat desain jaringan sederhana. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.